Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Febriani, asal dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menyelesaikan tugas sesi 14 dengan mata kuliah Komunikasi Organisasi. Jadi di sini saya akan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di perusahaan XYZ, yang dimana perusahaan XYZ ini sedang mengalami permasalahan. Perusahaan XYZ adalah perusahaan teknologi yang berkembang pesat dengan lebih 500 karyawan di dunia. Kepala perusahaan, Bapak A, telah memimpin perusahaan selama 10 tahun sejak berdirinya perusahaan tersebut. Selama waktu itu, perusahaan telah tumbuh secara signifikan dan menjadi pemimpin dalam industri teknologi. Namun beberapa tahun terakhir, karyawan mulai merasa hilang semangat dan loyalitas terhadap perusahaan. Setelah melakukan survei internal, perusahaan menemukan gaya kepemimpinan Bapak A mungkin menjadi penyebab karyawan merasa tidak termotivasi. Bapak A dikenal dengan kepemimpinan yang otoriter dan jarang memberikan umpan balik yang positif ataupun penghargaan terhadap seluruh karyawan. Selain itu, karyawan merasa tidak termotivasi dan tidak diberikan kebebasan untuk memberikan motivasi baru. Nah, jadi di sini saya akan merancang sebuah program pelatihan kepemimpinan yang baru sehingga perusahaan XYZ yang bisa dapat diselesaikan. Namun sebelum saya melanjutkan ke poin-poin untuk merancang kepemimpinan itu, di sini saya akan menjelaskan dulu tentang apa itu gaya kepemimpinan otoriter. Gaya kepemimpinan otoriter adalah suatu bentuk kepemimpinan yang dimana pemimpin mengambil keputusan sendiri tanpa banyak melibatkan atau mendengarkan bawahannya. Gaya ini seringkali mendapatkan atau menimbulkan berbagai dampak negatif, termasuk membuat kehilangan semangat karyawan dan merasa karyawan tidak termotivasi. Mungkin ini poin-poin ataupun faktor-faktor atau juga penyebab karyawan merasa tidak termotivasi. Yang pertama, kurangnya partisipasi dan keterlibatan. Pemimpin otoriter cenderung mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan anggota tim. Terus, karyawan mungkin merasa diabaikan dan kurang dihargai karena pendapat mereka tidak diperhitungkan atau tidak didengar. Terus yang kedua, kurangnya keterbukaan dan komunikasi. Pemimpin otoriter cenderung kurang terbuka terhadap ide-ide baru dan kurang komunikatif. Terus karyawan mungkin tidak mendapatkan informasi yang cukup, yang dapat membuat mereka merasa tidak termotivasi karena kurangnya pemahaman tentang tujuan dan arah perusahaan tersebut. Terus yang ketiga, ketidakjelasan harapan dan tujuan. Pemimpin otoriter seringkali tidak mengkomunikasikan dengan jelas harapan dan tujuan perusahaan kepada karyawan. Karyawan membutuhkan pemahaman yang jelas tentang tujuan mereka agar merasa termotivasi untuk bekerja keras. Yang keempat, kurangnya kepedulian terhadap kesejahteraan karyawan. Pemimpin otoriter cenderung lebih fokus pada hasil daripada kesejahteraan dan kebutuhan karyawan. Kurangnya perhatian terhadap kesejahteraan karyawan dapat menyebabkan kelelahan, stres, dan kurang motivasi. Terus yang kelima, ketidakadilan dalam penghargaan dan pengakuan. Pemimpin otoriter mungkin cenderung memberikan penghargaan dan pengakuan secara tidak adil. Karyawan yang merasa tidak dihargai atau tidak mendapatkan pengakuan yang pantas dapat kehilangan motivasi. Terus yang keenam,
Yang keenam, kurangnya pengembangan karir. Kurangnya pengembangan karir, pemimpin otoriter biasanya fokus pada tugas dan hasil tanpa memperhatikan perkembangan karir karyawan. Karyawan yang tidak melihat peluang pembangun karir mungkin merasa tidak termotivasi untuk berkinerja lebih baik. Dan yang terakhir, rasa takut dan tekanan yang tinggi. Gaya kepemimpinan otoriter seringkali menciptakan lingkungan kerja yang dipenuhi rasa takut dan tekanan. Karyawan yang hidup dalam suasana kerja yang penuh tekanan cenderung merasa stres dan tidak termotivasi. Penting untuk diingatkan bahwa tidak semua pemimpin otoriter menghasilkan efek negatif. Dalam beberapa situasi, pendekatan otoriter mungkin diperlakukan. Namun sebagian besar organisasi modern cenderung menghargai gaya kepemimpinan yang lebih demokratis dan partisipatif untuk meningkatkan motivasi untuk melibatkan motivasi dan keterlibatan karyawan. Terus yang selanjutnya mungkin program pelatihan kepemimpinan baru yang dirancang untuk membantu kepemimpinan otoriter mengubah gaya kepemimpinan mereka dapat mencakup sejumlah prinsip-prinsip kepemimpinan yang modern yang bersifat partisipatif, keterlibatan, dan memotivasi. Mungkin ini berikut poin-poin untuk mengubah gaya kepemimpinan Bapak A. Yang pertama, penilaian awal. Lakukan penilaian awal untuk menilai gaya kepemimpinan saat ini dan identifikasi area-area yang perlu dirubah. Kumpulkan umpan balik dari karyawan dan tim untuk memahami persepsi mereka terhadap kepemimpinan saat ini. Terus yang kedua, prinsip-prinsip kepemimpinan modern. Selenggarakan yang mencakup prinsip-prinsip kepemimpinan modern seperti keterlibatan, keterbukaan, keseimbangan antara tugas dan hubungan, serta membangun karyawan. Diskusikan studi kasus yang menunjukkan dampak positif dari gaya kepemimpinan modern. Terus yang ketiga, pelatih komunikasi efektif. Fokus pada pengembangan keterampilan komunikasi, termasuk mendengarkan aktif, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan memahami kebutuhan karyawan. Latih pemimpin untuk menyampaikan visi dan tujuan organisasi secara jelas. Yang keempat, keterlibatan karyawan. Ajarkan pemimpin untuk melibatkan karyawan dalam mengambil keputusan dan memberikan ruang untuk ide-ide baru ataupun motivasi baru yang karyawan berikan. Yang kelima, kepemimpinan berbasis nilai. Fokuskan pada pengembangan nilai-nilai kepemimpinan yang sesuai dengan prinsip-prinsip modern. Diskusikan nilai-nilai seperti integritas, keadilan, dan kepedulian sebagai dasar kepemimpinan yang efektif. Yang keenam, penyuluhan manajemen stres. Memberikan pemahaman tentang dampak stres dan tekanan pada kinerja dan kesejahteraan karyawan. Ajarkan strategi manajemen stres dan bagaimana menciptakan lingkungan kerja yang mendukung. Seperti itu. Implementasi program pelatihan kepemimpinan yang melibatkan tim HR dan manajemen senior. Yang pertama, langkah-langkah pertama, pendekatan awal dan keterlibatan manajemen senior. Presentasikan rencana program pelatihan kepada manajemen senior. Tinjau dan diskusikan visi, tujuan,
dan manfaat program pelatihan untuk mendapatkan dukungan penuh mereka. Terus yang kedua, koordinasi dengan tim HR. Kolaborasi dengan tim HR untuk menyusun rincian program, termasuk jadwal pelatihan, materi, dan metode evaluasi. Pastikan bahwa program sesuai dengan kebijakan dan tujuan organisasi. Penilaian kebutuhan pelatihan. Bersama tim HR, lakukan kebutuhan pelatihan untuk memahami aspek kepemimpinan yang perlu ditingkatkan. Gunakan hasil penelitian untuk merancang konten dan fokus pelatihan. Poin yang selanjutnya, pendampingan manajemen senior. Pendampingan manajemen senior, dilibatkan manajemen senior dalam pembandingan pemimpin otoriter untuk memastikan dukungan dan arahan yang konsisten. Manajemen senior dapat berperan sebagai mante atau memberikan pandangan sebagai penasehat. Terus yang selanjutnya sosialisasi program. Sosialisasi program kepada seluruh tim, manajemen, dan karyawan untuk menciptakan kesadaran antusias. Jelaskan manfaat pelatihan dan bagaimana itu akan mendukung kebutuhan organisasi. Terus yang selanjutnya, evaluasi efektivitas program pelatihan merupakan langkah penting untuk nilai ataupun dampak keberhasilan dan potensi perbaikan potensi perbaikan. Berikut adalah mungkin ini langkah-langkahnya evaluasi efektivitas program pelatihan setelah proses implementasi pada perusahaan. Yang pertama, definisikan tujuan evaluasi. Tentukan tujuan evaluasi. Misalnya, apakah tujuan utama adalah peningkatan keterampilan kepemimpinan, merubah perilaku, atau peningkatan produktivitas tim? Yang kedua, identitas indikator kinerja. Tentukan indikator kinerja yang dapat diukur untuk mengukur keberhasilan program, seperti meningkatkan produktivitas, peningkatan kepuasan karyawan, atau penurunan tingkat turnover. Terus yang ketiga, pengumpulan data sebelum dan sesudah pelatihan. Bandingkan data sebelum pelatihan dengan data yang sesudah dengan data sesudah pelatihan untuk mengidentifikasi perubahan yang terjadi. Gunakan data yang kuantitatif dan kualitatif, termasuk hasil tes umpan balik peserta dan kinerja tim. Yang keempat, wawancara dan fokus kelompok. Lakukan wawancara atau sesi fokus kelompok dengan serta penilaian manajemen senior dan tim HR untuk mendapatkan perspektif yang lebih mendalam. Tanyakan tentang perubahan yang dirasakan, penerapan keterampilan baru, dan dampak pada kerjaan sehari-hari. Terus yang selanjutnya, survei kepuasan peserta. Distribusikan survei kepuasan kepada peserta pelatih untuk mengevaluasi sejauh mana pelatih memenuhi harapan mereka. Melanjutkan poin evaluasi selanjutnya, yaitu penyusunan laporan evaluasi. Membuat laporan evaluasi yang merinci temuan, kesimpulan, dan rekomendasi untuk perbaikan. Sajikan laporan kepada manajemen senior atau tim HR untuk memulai diskusi tentang langkah-langkah selanjutnya. Poin yang selanjutnya, perbaikan berkelanjutan. Gunakan temuan evaluasi untuk merancang perbaikan berkelanjutan program pelatihan atau untuk mengembangkan program tersebut atau program selanjutnya. Implementasikan perubahan yang diperlukan berdasarkan evaluasi tersebut. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, perusahaan XYZ dapat
pemahaman yang lebih baik tentang keberhasilan program pelatihan, dan memastikan bahwa investasi dalam pengembangan kepemimpinan menghasilkan perubahan positif untuk perusahaan XYZ dan berkelanjutan dalam perilaku dan kinerja. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.